Baik, selamat malam sahabat Taman B Sriwijaya Sumatera Selatan. Nah, kali ini Taman B Sriwijaya mengunjungi sanggar dari Puja Kesuma Provinsi Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini di samping kita telah hadir Bapak Moyo Martoyo atau yang lebih akrab kita panggil Pak Demoyo. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dari Taman B Sriwijaya Sumatera Selatan menyempatkan hadir untuk sedikit berbincang-bincang dengan beliau mengenai sanggar Jawa, ya Pak ya. Karena kita selama ini belum begitu tahu, belum begitu paham bahwa di Palembang itu ada salah satu sanggar yang mana sanggar tersebut intinya menguri-uri ataupun melestarikan budaya Jawa. Untuk itu kita akan sedikit berbincang dengan Pak Demoyo. Selamat malam Pak Demoyo. Selamat malam Mas Liman. Apa kabar? Ya, baik. Nah, kita akan bertanya sedikit mengenai apa sih latar belakang mengenai sanggar tersebut sehingga terbentuknya salah satu kesenian yang mana kesenian yang dari Jawa itu bisa dilestarikan di Palembang, dan artinya hingga saat ini sangatlah menjadi tolak ukur ke depan, intinya ke depan budaya Jawa khususnya di Palembang akan maju. Nah, itu apa saja itu Pak Dim yang kira-kira melatar belakangi sehingga Pak Dim mempunyai pemikiran untuk membuat sanggar, terutama sanggar seni yang ada di Palembang? Kalau seperti itu kita berarti flashback ke belakang lah ya. Itu saya memang asli mas kelahiran Jawa lah ya. Jadi di Jawa itu ada apa itu namanya Sengkolo le, Sengkolo. Jadi seperti saya ini kan anaknya 5 le ya, 5 lanang. Jadi kalau orang Jawa itu harus diruat le. Jadi anak saya yang kelima itu lahir tahun 2007 le. Jadi waktu itu mau ruwatan itu kan agak susah nyari di sini. Ruwatan kan pakai wayang ala kadarnya kan gitu. Cuman kan gamelannya kalau bisa kan lengkap gitu. Alhamdulillah waktu itu masih ada rumah yatim. Jadi wayangnya pakai punya beliau. Waktu itu gamelannya itu masih nyari-nyari. Alhamdulillah ketemu gamelan yang Pak Murdoko. Nah dari situ alhamdulillah. Jadi niat kami apa itu ruwatan itu tercapai. Waktu itu kami pakai dalang ruwat itu kan agak susah juga nyarinya. Jadi alhamdulillah Pak Murdoko berani tampil sebagai dalang ruwat. Terus disambung wayangan yang asli, wayangan masih pakem. Itu kami ngundang dalang dari Lampung. Waktu itu di sini belum begitu saya belum begitu paham dan kenal dengan dalang lain di Palembang. Jadi dalang ruwat dari Palembang Pak Murdoko, Pak Murdoko, yang dalang wayangnya pakem itu dari Lampung itu Mas Agus Sleng. Nah mulai dari situ jadi kami istilahnya merasa waduh berarti di sini kurang namanya sanggar itu ya, yang ada sanggar karawitan terutama. Dari sejak itulah ya dari mulai kita merintis gitu loh, beli gamelan ya murah-murahan lah ya, namanya kita masih awal murah-murahan pakai gamelan besi. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah itu flashback dikit ke belakang. Nah waktu tahun 2014 itu benar-benar kami membuat namanya sanggar Laras Sriwijaya. Jadi sanggar kami itu terdiri dari tiga gagrak ya. Jadi yang satu sanggar karawitan yang seperti yang kita lihat ini pakai alat lengkap. Terus yang kedua yang karawitan itu namanya sanggar Puja Kesuma. Kemudian diringkas dari sanggar campur sari namanya Laras Sriwijaya. Terus yang ketiga berhubung di Palembang ini booming jaranan jaranan. Jadi kami juga membentuk grup jaranan namanya Krido Sriwijaya. Itu dari belakangnya. Jadi flashbacknya itu adalah sejarah ya Pak ya, sejarah terbentuknya sanggar Puja Kesuma ini ya Pak ya. Ya betul. Jadi dinaungi oleh Paguyuban Puja Kesuma, secara garis besar Puja Kesuma, terus ada sanggarnya Puja Kesuma untuk kerawitan tadi, Laras Sriwijaya untuk campur sari, Krido Sriwijaya
untuk Budo Lumping. Nah, jadi untuk kategori sanggar ini Pak, apa saja Pak yang menjadi kegiatan selain budaya Jawa? Nah, di budaya Jawa ini mungkin ada spek-spek tersendiri, mungkin ada karawitan, pedalangan, campur sari dan lain. Itu apakah ada Pak di Sanggar Puja Kusuma ini? Ya betul, yang karawitan tadi. Karawitan itu mencakup dari ya termasuk pedalangan di karawitan deh. Jadi biarpun kita belum punya wayang, tapi wayang masih bisa minjem, punya Pak Yatin. Kalau yang bagus ya punya almarhum Pak Parno. Ada lagi punya Pak Joko Saksono yang punya radio semuanya itu. Cuman kalau kami ya punya ala kadarnya wae gamelannya tuh. Alhamdulillah waktu Pak Parno meninggal itu kan mungkin ada apa gitu dari anaknya itu mungkin ada wasiat dari Pak Parno. Jadi gamelan beliau itu ditaruh di Sanggar Puja Kusuma itu. Itu barangnya masih alhamdulillah masih bagus. Artinya sanggar tersebut memang dibentuk untuk menampung para seniman ya Pak, khususnya seniman Jawa yang ada di Palembang, baik orang tua, kaum milenial, anak sekolah, pelajar dan mahasiswa. Mungkin itu Pak fungsi dari tujuan utama dari sanggar ini mungkin. Betul. Bahkan begini, Dek. Jadi kami tahu waktu tahun 2003 nih. 2003 itu wayang itu sudah diakui UNESCO apa namanya itu, termasuk wayang Palembang. Nah waktu itu wayang Palembang kan kelihatan dia tinggal ada satu keturunan dalang. Waktu itu masih belum dalang, namanya anaknya Pak Jabot Bagus Wirawan apa. Alhamdulillah dididik oleh dalang kami yang sekolah dalang oleh Mas Cahyo. Akhirnya waktu tahun itu sekitar tahun 2004 ya, kita dalang rombongan itu sampai ke Jakarta waktu itu untuk ditampilkan yang dilihat oleh UNESCO itu. Nah, berhubung penampilan atau iringan wayang yang Palembang itu yang kelihatan tuh masih monoton, Lek. Jadi kami Sanggar Laras Sriwijaya ini, Sanggar Puja Kusuma ini mendatangkan pakarnya karawitan. Nah, itu Pak Yatin waktu itu. Jadi dibuatlah namanya itu iringan khusus termasuk ayak talunya Sriwijaya, wayang Palembang atau wayang Sriwijaya tadi itu sudah dibuat, Lek. Cuman yang ngembangkan baru kita wae di Sanggar ini gitu. Sebenarnya pengen kita itu yang peninggalan Pak Yatin yang buat untuk iringan wayang Palembang itu ada ayak talu dan ada serpak itu, maka kita alihkan ke atau kita apa namanya itu ya, kita dikasihkan ke rombongan wayang Palembang Mas Wirawan itu. Cuman mungkin gamelannya apa agak berbeda tuh nggak tahu. Jadi kayaknya gamelannya apa yang berbeda itu. Jadi perjalanan dari Sanggar Puja Kusuma itu pernah membawakan salah satu kebudayaan Palembang ya Pak ya, wayang Palembang ya. Nah itu pernah ditampilkan selain di Palembang, di luar kota ataupun di mana itu, asumsi dari masyarakat luar itu gimana Pak? Positif atau negatif dengan adanya wayang Palembang? Nah betul sekali. Dulu waktu tahun 2015 kami Sanggar Laras Sriwijaya ini ada undangan, Dek. Undangan untuk mengikuti wayang Nusantara. Wayang Nusantara. Ya, kita sebagai warga Palembang di sini, warga Sumatera Selatan harus menampilkan ya yang khas Sumatera Selatan. Jadi kami membentuk atau apa itu namanya tuh ya, Lek. Wayang Palembang itu, kreasi wayang Palembang. Wayang Palembang kita tampilkan di Sawah Lunto, Lek. Jadi waktu itu di Sawah Lunto itu ada festival wayang Nusantara. Jadi pengikutnya itu bukan hanya di Sawah Lunto, jadi hampir seluruh Indonesia gitu. Artinya diterima positif ya Pak oleh masyarakat luas ya tentunya ya. Alhamdulillah yang kita kreasi itu karena iringannya itu mungkin sudah ngikuti ya perkembangan seni gitu loh. Jadi ada sigraknya, ya ada sedihnya, ada senengnya, itu lengkap di situ gitu loh. Nah, kalau untuk sekarang nih Pak, karena modernisasi zaman ya, jadi Sanggar ini mungkin ke depan bisa menampung seniman-seniman muda yang ada di Palembang. Nah, apakah minat para seniman itu sangat banyak atau antusias Pak untuk belajar di Sanggar ini? Kalau kita lihat flashbacknya ke belakang, kayaknya sampai saat ini sangatlah
antusias anak-anak muda, kalau kaum milenial untuk belajar di sini. Nah, itu harapan Pak D apa itu, Pak? Nah itu dibilang susah-susah, dibilang gampang-gampang. Ini namanya seniman yang termasuk di seniman Kudo Lumbing kan menjamur Leo di Palembang dan sekitarnya lah itu. Itu sudah ada sekitar waktu pernah kita ngumpul itu ada 50 grup, bahkan 53 grup. Jadi saya sampai bercerita, jadi seluruh yang gamel-gamel itu kita pilih deh. Kita pilih yang ya lumayan yang seninya agak tinggi, kita kumpul, kita latih di sanggar kita nih. Alhamdulillah ya biarpun belum maksimal itu sudah berjalan. Nah, artinya minat para kaum milenial sangatlah ini Pak ya, sangat berbakat sekali mungkin ya, walaupun mereka aslinya bukan orang Jawa tapi meminati kebudayaan Jawa, khususnya ada di Sanggar Puja Kesuma. Mungkin itu harapan Pak Ade. Nah, ke depan saya tadi barusan melihat bahwa mungkin ada kegiatan latihan, apakah itu rutin ataupun memang ke depan akan membuat suatu event kegiatan, sepertinya sangat proaktif sekali beberapa terakhir ini Pak Ade. Alhamdulillah. Ini kami ini merekrut tenaga baru atau anggota baru, anak wayang baru. Itu yo yang terdiri yo masih muda-muda sekalian, muda-muda sekali gitu loh. Itu malah yang kami termasuk senang dan bangga itu bukan hanya keturunan Jawa, Mas, banyak yang asli wong dusun sini gitu loh. Ada satu yang tukang demung saya itu, dia namanya tuh si Boyong, itu asli dari mana tuh? Rotan nama itu. Berarti di sini untuk belajar itu nggak harus orang Jawa ya Pak, orang Palembang, orang Sumatera boleh ke sini. Alhamdulillah, karena orang di sini yang asli juga itu sudah gandrungi seni-seni yang dari Jawa ini, seni Kuda Lumbing itu. Malah seni Kuda Lumbing itu ya itu tadi, yang asli yang nutuk di sini nih bukan hanya orang Jawa itu, mas separuh mungkin lebih malah yang dari orang asli, yang dari kampung sini gitu. Tapi nggak hanya di Kuda Lumping ya, mungkin dari kegiatan lain, mungkin tari ataupun pedalangan, campur sedelan itu tetap digerakkan ya Pak ya, selain dari Kuda Lumping. Tetap digerakkan, teman, berhubung ini namanya juga di Sumatera, jadi yang kita yang agak ringan-ringan saja. Kalau tari ya tari klasik yang paling juga kaya gandrung, kaya perkiwo, dan tari gambyong gitu loh. Cuman tari yang sangat klasik itu mungkin belum. Jadi ke depan harapan Pak D bagaimana caranya itu kalau kaum milenial bisa menguri-uri budaya Jawa di sini ya, artinya untuk skup luas siapapun bisa untuk datang sini untuk belajar Pak D. Bebas, Sanggar Laras terbuka untuk umum. Jadi biarpun sudah ngikut sanggar di mana, kalau nak belajar memang mungkin tempatnya di sinilah belajar. Biar tabuhannya tuh ya semakin benar, karena kita ada notasi, bukan asal nabur, bukan asal bunyi. Semua tuh ada notasi dan ada pakemnya gitu loh. Nah itu tadi sahabat Taman Budaya, sepertinya di sanggar ini menampung ya para seniman kaum milenial, ataukah mereka yang dari Palembang, luar Palembang, silakan untuk belajar di sanggar Pak Dimoyo ini, Sanggar Puja Kesuma. Dan harapan Pak D apa ke depan Pak untuk seni yang ada di Palembang ini, khususnya seni Jawa itu? Kalau harapan juga tidak muluk-muluk sebenarnya itu, pengennya itu ya satu, kalau kita mandiri seperti ini sebenarnya tetap masih berjalan cuman ya tertatih-tatih. Ya berharap mudah-mudahan ya pemerintah Pemda setempat itu ya kami ini dirangkul gitu itu ya, untuk ngisi ya acara-acara di Taman Budaya gitu. Nah itu tadi pemirsa Taman Budaya, sahabat Taman Budaya, sepertinya Pak Adi ini menaruh harapan kepada pemerintah bagaimana caranya seni dan budaya yang ada di Palembang ini, khususnya seni Jawa, sedikit banyaknya mendapat perhatian. Mungkin itu Pak Adi harapannya. Ya syukur-syukur ya, karena namanya latihan tuh di sini tuh hampir tiap malam yang pasti itu seminggu tuh 2 kali tuh pasti, malam Rabu sama malam Sabtu. Ya namanya wong banyak itu ya pasti perlu untuk air minum gitu. Kalau sekali 2 kali ya enggak masalah ya. Ini sudah bertahun-tahun ya, dari tahun 2014 itu sampai sekarang ini 10 tahun gitu.
Artinya pemirsa Taman Budaya, sanggar ini sudah berdiri lama dan antusias kaum milenial pun sangatlah proaktif sekali untuk belajar di sini hingga sampai sekarang flashbacknya mungkin dari tahun 2000-an Pak ya, ini sudah berdiri ya. Ya. Sudah banyak peminat. 2000, kalau mulai ada gerakan itu dari 2007. Artinya sepak terjang keluar itu sudah ini Pak ya, sudah kemana-mana, artinya sudah dikenal di masyarakat luas Palembang, Sumatera Selatan, mungkin di luar kota Palembang. Artinya sanggar ini ke depan harapannya untuk di Sumatera Selatan mudah-mudahan bisa berkembang mungkin. Alhamdulillah, kalau untuk di Sumatera Selatan mungkin ya kalau seniman-seniman Jawa insya Allah ya bukannya mungkin sudah kenal dan tahu kalau saya punya sanggar Laras Wijaya. Terus juga alhamdulillah Pak, tadi selain kita sudah pernah ke Sawalunto, kita pernah dipanggil atau namanya ada pembelajaran, ada itu dari kementerian. Nah, dari kementerian itu di Lampung itu tahun 2017 sekali. Sedikit ini Pak, mau tanya hal-hal yang masih tetap di budaya. Nah, kita akan tanya sedikit mengenai wayang Palembang. Itu harapan Pak Adi untuk wayang Palembang ke depan bagaimana Pak? Apakah nantinya akan dibuat semacam modernisasi ataupun dikembangkan lebih lanjut ataupun monoton itu Pak? Itulah yang saya juga mengkhawatirkan deh. Wayang Palembang itu kan sudah tertulis diakui UNESCO. Kalau itu mati nanti mana itu udah diakui barangnya mati. Kalau dicabut mana? Ya pengen saya ya dikembangkan gitu loh. Kalau seperti itu monoton seperti itu ya tidak bisa berkembang ya, tidak diminati penonton gitu. Artinya selain budaya Jawa yang dimajukan, budaya lokal Sumatera Selatan, wayang Palembang itu harapan Pak Ade bagaimana caranya ke depan dihidupkan, maksudnya begitu mungkin ya Pak ya. Betul. Yang di sini tuh ya karena kita bukan asli Palembang, tapi wayang Palembang itu mungkin aslinya juga dari Jawa juga ya. Terus kita kan dengar istilahnya iring-iringan wayang itu yang dari zaman Pak Rusdi, yang zaman-zaman dulu itu. Masalahnya terakhir kan secara itu saya nonton wayang Palembang itu yang dalang asli itu tahun 98 deh. Di Pusri waktu itu. Di Pusri waktu itu saya juga panitia waktu itu. Itu ada wayang Palembang bareng-bareng dengan wayang dari Jawa, dari almarhum Pak Sopo itu. Yang dari Jogja itu. Gitu. Jadi harapan Pak Ade ke depan bagaimana caranya wayang Palembang ini mendapat perhatian mungkin dari pemerintah setempat mungkin itu Pak ya. Betul. Wong dari UNESCO sudah ada perhatian, sudah pernah dapat bantuan untuk alat itu. Masa yang Palembang diam-diam baik. Ya pemuda setempat harus benar-benar tergugah itu gitu loh. Kalau dilengkapi alatnya dan dikembangkan iringannya itu dibagusi, insya Allah bakalan berkembang wayang Palembang itu. Nah itu tadi pemirsa Taman Budaya, harapan Pak Adi Moyo ke depan inginnya beliau wayang Palembang itu dihidupkan kembali dan beliau mensupport, menjembatani, mendukung ya kalau kita dari Jawa itu menguri-uri ya bagaimana caranya ke depan wayang Palembang itu bisa dihidupkan sekali. Oke, terima kasih untuk Pak Adi Moyo yang sudah sedikit memberikan flashbacknya berdirinya Sanggar Puja Kesuma, dan harapan Pak D sangat positif sekali mengembangkan seni dan budaya Jawa yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Mungkin ada yang perlu disampaikan Pak untuk kaum muda-muda milenial yang ada di Palembang ini untuk belajar mungkin menimba ilmu di Sanggar Puja Kesuma ini Pak. Harapan yang terakhir. Itu saya masih punya cita-cita sudah 2 kali kita nih dipanggil atau didapat undangan untuk ikut festival di Jawa. Terutama kalau festival nasionalnya Kudu Lumbung itu ada di Trenggalek. Tahun 2017, 16 sama 17 kita 2 tahun berturut-turut dipanggil ke sana. Cuman satu kita kendala dana, kedua kami tidak berani mewakili atas nama Sumsel karena kalau kita makanya itu kita pengen bukan nyabut namanya itu. Ada apa namanya bon dari seluruh grup-grup itu yang kira-kira tuh agak bagus kita kumpulkan di sini nanti sebagai wakil dari Sumsel untuk ikut festival di Jawa gitu. Nah, sahabat pemirsa Taman Budaya, inilah salah satu sanggar yang ada di Sanggar Puja Kesuma. Artinya siapapun kaum milenial, pelajar, mahasiswa bisa belajar di sini menimba ilmu untuk seni dan budaya Jawa. Dan kita tidak memandang siapakah ini, siapakah itu, silakan.
terbuka 24 jam ya Pak De ya. Oke, demikian. Dan sahabat Taman Budaya, kayaknya kita sudah puas ini berbincang-bincang sama Pak Demoyo mengenai sanggar beliau, dan alhamdulillah responnya positif, dan harapan beliau bagaimana caranya budaya-budaya yang ada di Palembang ini, baik yang ada di Jawa maupun yang ada di Palembang, itu dapat berkembang ke depan. Artinya tetap mendukung dan tetap melestarikan itu ya Pak ya. Oke, demikian sahabat Taman Budaya yang dapat kami sampaikan dari Sanggar Puja Kesuma. Terima kasih buat Pak Demoyo yang telah sedikit memberikan flashbacknya berdirinya Sanggar Puja Kesuma. Terima kasih, dan mudah-mudahan ke depan Pak Demoyo mempunyai tujuan yang positif, mempunyai gebrakan tentang kegiatan seni dan budaya. Demikian Pak De, terima kasih atas bincang-bincang pada malam hari ini. Sukses untuk Pak Demoyo.